Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 12 PK, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada. Sekarang kita masuk kepada materi macam-macam nasah. Sebagaimana dijelaskan di atas, dalil syar'i terdiri dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ditanya sama orang, dalil syar'i itu apa dia? Terdiri dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian nasah ada 4 macam. Jadi macam-macam nasah kalau ada keluar dalam ujian ada 4 macam. Dan kalau Anda ingin memahami lebih lanjut, ayo. Yang pertama nasah Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran dibatalkan dengan Al-Quran. Ayat Al-Quran diganti dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran dihapuskan dengan ayat Al-Quran. Syekh Muhammad Qadari Bek mengatakan bahwa ulama bersepakat tentang adanya nasyah Al-Quran dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat banyak hukum, banyak ayat hukum syar'i yang dinasyah dengan ayat lain. Berarti Muhammad Qadari Bek dia bersepakat dengan ulama-ulama lainnya memang terjadi dalam Al-Quran itu nasih dan mansuh. Kita lihat contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idza najaitumur rasul, apabila kamu mengadakan pembicaraan dengan Rasul, faqaddimu, maka hendaklah kamu keluarkan baina yaday najwakum sadaqah, yang ada pada dirimu sedekah untuk orang-orang miskin. Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 12 di atas memerintahkan orang-orang beriman agar memberi sedekah kepada fakir miskin manakala hendak menemui Rasul. Ingat kata kuncinya ini. Kalau mau minta pendapat sama Rasul, mau menjumpai Rasul, mau berkomunikasi dengan Rasul, bermusyawarah dengan Rasul, menuntut ilmu dengan Rasul, maka syaratnya adalah faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Keluarkan dulu sedekah untuk fakir miskin. Hukum perintah memberikan sedekah tersebut dinasah dengan Al-Mujadilah ayat 13. Rupanya hukum ini tidak berlaku lagi. Jadi jangan salah-salah dalam memberikan tausiah, memberikan dakwah, memakai ayat. Ternyata ayat yang kita pakai adalah ayat-ayat yang telah dibatalkan. Jadi penting sekali mengetahui ilmu nasih dan mansuh atau ilmu nasyah Al-Quran. Apa ayat yang menjadi pembatalnya? Al-Mujadilah ayat 13. A'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqah fa iz lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'u Allah wa rasulahu wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berarti dalam ayat ini, kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan banyak mengalami kesalahan-kesalahan di dalam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Ternyata sudah ada ayat yang dinasih atau yang dibatalkan. Yang kedua, nasyah Al-Quran dengan sunnah. Naskhul Quran bis sunnah.
Kalau yang pertama tadi adalah naskhul Quran bil Quran. Yang kedua, naskhul Quran bis sunnah. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan. Kalau naskhul Quran bis sunnah itu berbeda pendapat ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Sementara kalau naskhul Quran bil Quran, ulama sepakat membolehkannya. Para ulama berbeda pendapat tentang naskhul Quran dengan sunnah. Sebagian ulama mengatakan Al-Quran tidak boleh dibatalkan dengan sunnah, sebab mereka menganggap kedudukan Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran agama Islam lebih tinggi dari sunnah. Sedangkan sunnah merupakan sumber ajaran agama Islam kedua yang berfungsi sebagai penjelas atau al-bayan Al-Quran. Sementara kelompok lain mengatakan nasyah Al-Quran dengan sunnah hukumnya boleh. Apa alasan? Mereka didasarkan kepada pemahaman bahwa sunnah sama seperti Al-Quran merupakan wahyu Allah, meski redaksi hadis bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok kedua ini meyakini bahwa praktek nasah Al-Quran dengan sunnah terjadi pada Al-Baqarah 180 tentang kewajiban wasiat kepada orang tua dan kerabat. Menurut pendapat yang kedua ini, ayat tersebut telah dibatalkan dengan hadis Innallaha a'ta kulladzi haqqin haqqahu wala wasiyatan liwaris. Sesungguhnya Allah telah memberikan seseorang sesuai dengan haknya dan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Dalam Al-Baqarah 180 kita diwajibkan untuk memberikan wasiat, meninggalkan wasiat untuk ahli waris. Akan tetapi dalam hadis telah dijelaskan wala wasiyatan liwaris. Berarti Al-Baqarah 180 tentang memberikan wasiat, kewajiban orang tua dan kerabat memberikan wasiat kepada ahli warisnya telah dibatalkan oleh hadis Rasulullah wala wasiyata liwaris. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Nanti kita lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya. Dengan kesimpulan adalah macam-macam nasakh ada dua, naskhul Quran bil Quran, naskhul Quran bis sunnah. Naskhul Quran bil Quran sepakat ulama. Naskhul Quran bis sunnah berbeda pendapat ulama. Satu membolehkan, satu tidak membolehkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.